Kita mulai dengan halaman 26. Wa 'alal insani, yang paling bawah. Wa 'alal insani, betul ya? Baik. Wa 'alal insani al-ijtihadu fi hifdzi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma umira bihi min ta'atillahi ta'ala. Fa innal mudayyi'a li awamirillahi muta'arridun lil mauti ala ghairil islam. Fa inna tarkahu lidzalika dalilun alas tihanatihi bihaqqid dini wa alal istighfafi bihi. Falyaqdaril muslimu min dalika gayatal qadari wa alaihi aydan ayyujanibal ma'asi wal athar. Fa innaha tudha'iful islamu wa tauhiduhu wa tuzalzilu qawaiduhu wa tu'arriduhu lil salbi indal mauti kama waqa'a dzalika wal 'iyadzu billah likasirin minal mulabisina laha wa musarrina 'alaiha wal musarrina 'alaiha. Titik sampai di situ. Ini juga penjelasannya banyak. Ya, enggak sedikit penjelasan. Kita satu-satu artikan dulu. Sebab kalau tanpa arti kita ingat. Wa 'alal insan, dan atas manusia. Al-ijtihadu, hendaknya bersungguh-sungguh fi hifdzi islamihi, di dalam memelihara Islamnya, wa taqwiyatihi, dan wa taqwiyatihi, memperkuat Islamnya, bifi'li, dengan mengerjakan ma umira bihi. Ma artinya apa? Umira bihi, yang diperintahkan dengannya, bihi dengannya, ma umira bihi, apa yang diperintahkan dengannya, min taatillah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
titik dulu di sini saya mau jelasin ya. Ini wa 'alal insani ijtihadu fi hifdzi islami wa taqwiyatihi bi fi'li ma umira bihi min ta'atillahi ta'ala. Jadi kita nih sebagai manusia wa 'alal insan sebagai manusia ijtihadu hendaknya bersungguh-sungguh, sebagai muslim bersungguh-sungguh, ijtihad, berusaha. Ijtihad itu usaha, sebuah usaha. Kalau kita memperjuangkan namanya mujahidin. Mujahid. Kita ini memperjuangkan namanya mujahid. Kita mau berperang namanya mujahidin Afghanistan. Kan gitu ya. Ijtihad itu artinya sungguh-sungguh. Orang yang berjuang namanya mujahidin. Mujahid. Kita bersungguh-sungguh. Orang mujahid itu orang yang tengah berjuang. Jadi berjuang itu bukan hanya memanggul senjata. Berjuang itu antara lain kita memperoleh ilmu walaupun sedikit. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa kalau orang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka orang itu adalah orang yang beruntung, yang penuh dengan laba. Ada Nabi bilang, kalau orang tersebut hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka orang ini celaka. Ya. Kalau orang hari ini ibadahnya lebih buruk dari hari kemarin, maka orang ini celaka. Kalau orang itu ibadahnya hari ini ya, lebih baik dari hari kemarin, maka orang itu adalah beruntung. Tandain aja orang yang beruntung. Kalau hari ini kita introspeksi diri dengan hadis Nabi tadi itu, hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti kita orang beruntung. Umpamanya hari ini kita beribadahnya lebih tinggi dibandingkan dengan hari kemarin, maka kita akan tingkatkan untuk hari besok ini, kita tingkatkan lebih beruntung, lebih banyak daripada hari terus, itu akan meningkat. Ibadah seperti itu. Jangan ibadah itu hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin. Ini orang celaka begitu. Karena makin umur kita bertambah, ibadah kita berkurang, maka orang yang seperti ini, kata Nabi, adalah orang yang celaka. Kalau orang yang celaka, sudah alamatnya, ya, alamatnya nggak di mana-mana. Alamatnya sudah pantas orang ini akan mendapatkan, ya, satu, mendapatkan mungkin azab, ya, mungkin orang ini tidak bahagia. Tadi saya menerangkan ke anak-anak aliyah pesantren itu begini terang. Kita nih diikuti oleh malaikat. Saya bilang begitu. Namanya malaikat muakibatun. Siapa tuh malaikat muakibatun? Malaikat muakibatun itu adalah malaikat yang berada di depan kita, namanya malaikat rahmat. Yang di belakang kita namanya malaikat hafiz, yang memelihara kita. Itu kiri kanan, rakib dan atid. Itu semua malaikat empat ini memelihara kita sejak kita kecil. Kalau dipelihara diri kita, kemudian diayomi diri kita oleh malaikat, maka tugas malaikat hafiz itu memelihara kita. Umpamanya, dia ada di depan. Menurut catatan Allah, ini orang tidak mati ketimpa lispang umpamanya.
tidak mati ketimpa lispang. Karena apa? Disingkirin. Maka tiba-tiba pas dilihat oleh malaikat Hafiz, bukan saatnya dia meninggal, maka orang ini digeser. Ketika digeser ini orang oleh malaikat Hafiz, selamat, itu tiba-tiba lispang itu jatuh, dia cuma kaget doang. Ya Allah. Berarti memang bukan ilmu orang ini yang tinggi, tetapi takdir Allah tidak sampai kepada orang ini. Akhirnya pas selamat dikatakan, ilmu lu apa ya? Bacaannya apa ya? Salah. Enggak ada begitu. Tapi bukan ilmunya dia yang tinggi, tapi karena catatan Allah itu belum sampai kepada orang tersebut. Gitu. Jadi kemudian malaikat rahmat juga begitu yang ada di depan kita. Ketika kita tidak berbuat maksiat, maka kedua malaikat itu saling tampil menanti. Nah tiba-tiba dia berbuat maksiat, dia berzina, dia kurang dan lain sebagainya. Nah kedua malaikat itu menyingkir jauh. Ketika jauh dilepas, terserah. Kalau udah begitu gimana? Nggak mau deketin malaikat sebelum kita bertaubat. Tinggal dua malaikat yang mencatat kanan dan mencatat kiri, raqib dan atid. Itu doang. Untuk pemeliharaan, umpamanya kita ada apa, bodo amat. Tadi dipelihara, itu pasti ada di pemeliharaan. Kalau tidak ada malaikat muaqibatun itu, setan itu iseng orang, jin itu iseng orang. Kayak kita juga iseng kalau lagi bercanda, ya kan? Keterlaluan disikut sedikit. Begitu juga dengan jin, dia suka iseng sama kita. Akibatnya apa? Banyak orang yang celaka karena isengnya jin. Juga kita berpikir, ya, jin Indonesia tuh timbang nakut-nakutin doang, tahu aja ya. Kita berpikir begitu. Jin Indonesia itu timbang nakut-nakutin doang. Waktu Indonesia lagi berjuang 17 Agustus 1945 lagi dibombardir Belanda, jinnya nggak muncul-muncul, ya kan? Nggak nolongin kita, tapi malah kita sendiri yang berjuang. Nah sekarang kalau umpamanya ada yang takut sama jin, itu salah besar, ya kan? Jin kita tuh konyol, jin Indonesia cuma nakut-nakutin doang, gitu ya. Makanya nggak perlu kita takut sama jin yang begitu, ya. Oh di sini tempatnya angker. Lah dulu seangker-angker tempat yang paling angker didatengin Belanda, enggak digodain tuh orang Belanda sama jin kita, anteng-anteng aja dong. Ya. Nah, dengan ada konsep seperti itu, kita sebenarnya sebagai orang Islam nggak perlu takut dengan hal-hal seperti itu. Karena apa? Kita lebih tinggi. Karena kita adalah taqwallah, orang yang bertakwa. Itu salah satu begitu, ya. Jadi di sini dilihat bahwa konsep ijtihad bersungguh-sungguh untuk memelihara Islam itu ada di mana? Ada di diri kita. Nah kemarin sudah saya kasih tahu ijtihad bersungguh-sungguhnya kita apa tuh? Pertama, bersungguh-sungguhnya kita senantiasa beramal dengan amalan, ya, umpamanya kita mau pergi baca bismillah, setelah makan kita baca alhamdulillah, kemudian mau berangkat kita baca bismillah, masuk masjid kita baca Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika, ya Allah berikanlah kepadaku, bukakanlah pintu rahmatmu kepada kami semua, kan begitu. Ini tuh salah satunya kita pengen menjadi husnul khatimah, orang yang meninggal dalam keadaan Islam. Maka prinsip-prinsip Islam harus kita pakai. Jangan pakai prinsip orang luduan. Halo, good morning. Agak usah begitu. Prinsip kita adalah assalamualaikum, kan begitu. Nah, kalau kita ucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, itu saling doa. Yang satu salam, yang satu salam. Berarti keselamatan untuk kita. Ini enggak diganti dengan yang lain. Selamat pagi, good morning, good morning. Udah nggak ada apa-apa. Udah selamat pagi buat apaan? Paginya doang yang selamat.
Tapi kalau kita ketemu sesama kita, ucapkan Assalamualaikum, berarti kan salam itu nama Allah. Maksudnya Allah beserta kita, keselamatan beserta kita, salamnya Allah beserta kita. Coba salam yang pertama kali diucapkan oleh Allah di mana? Salam yang pertama kali diucapkan oleh Allah di mana? Masih tetap lestari sama kita. Salam Allah kepada Nabi kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus salam yang kedua untuk kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu tetap lestari. Padahal kejadiannya udah 1400 tahun yang lalu. Ketika berada di Sidratul Muntaha, rok-rok ars, langsung Nabi sujud, Nabi diberikan salam oleh Allah. Allah dulu berikan salam kepada Nabi dulu berikan salam kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Itu salam Nabi kepada Allah. Dijawab salam Nabi oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi nggak mau ketinggalan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini artinya apa? Artinya ketika kita mengucapkan salam assalamualaikum kepada teman kita, berarti ma'allahi alayna. Allah berserta kita. Enggak tuh. Ya, jangan diganti dengan salam orang lain. Untuk urusan orang liberalis sudah jangan dipikirin. Yang penting kita itu pengen keselamatan. Karena apa? Kalau Allah ma'ana, Allah berserta kita, itu udah gampang banget. Maka ketika saya mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dibalikin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman kita mengucapkan assalamualaikum, kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi. Gitu ya. Teman kita nih atau setara, nggak apa-apa. Kata jawablah salam seorang muslim itu yang lebih baik dari salamnya. Nah, bagaimana salam seorang muslim? Orang muslim itu menjawab berkata assalamualaikum, maka kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Orang muslim berkata assalamualaikum warahmatullah, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang muslim mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pun menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lebih pendek. Ada orang muslim menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab waalaikumsalam. Itu nggak bisa, nggak boleh. Karena itu ajaran Nabi nggak begitu. Hendaknya seorang muslim itu menjawab salam saudaranya lebih baik daripada dia memberikan salam. Jangan dipendek. Paling tidak kalau umpamanya saudaranya ngomong assalamualaikum, baik di WA maupun di mana, itu kalau umpamanya kita bilang assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih baik dari salam dia. Itu dicatat oleh malaikat sesuatu yang lebih baik untuk kita. Makanya itu harus diteruskan, jangan sendiri-sendiri. Ini ada orang yang salah kaprah ketika dia mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Itu tidak bagus begitu. Kenapa? Itu nggak pernah diajarkan oleh Nabi seperti itu. Jadi tahu ya. Jadi salam itu hendaknya lebih baik, menjawab salam itu lebih baik daripada memberi salam. Menjawab salam, kita menjawab salam saudara kita yang muslim harus lebih baik dari dia. Sebabnya apa? Dicatat oleh Allah sebagai orang yang lebih bercoba. Nabi bilang at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Itu Nabi kepada Allah. Dijawab oleh Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh. Salam Allah lebih banyak lagi. Itu dari contoh. Selama ini kita sembahyang cuma begitu aja. Kita kata at-tahiyatul, padahal kita harus renungkan itu dialog Allah. Allah berdialog kepada nabinya,
kita pun lagi berdialog kepada Allah pada saat itu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu semuanya adalah salam penghormatan dari Allah, dari Nabi, dan dari Nabi untuk kita. Makanya itu mesti dilestarikan. Itu sejarah salat seperti itu. Hampir ke ars Allah, orang nggak sampai ke sana, makhluk apapun nggak sampai ke sana. Yang sampai cuma Nabi kita berada di sana. Maka ketika kita at-tahiyat, kata Imam Al-Ghazali, hendaknya diingat khusyuknya di situ nggak apa-apa. Ketika kita khusyuk pertama, usolli fardha maghribi, pamannya usolli fardha maghribi salah rakaat takbiral qiblati, Allahu Akbar, bismillah, masih tetap ingat khusyuk. Ya, alhamdulillah masih khusyuk, waladhdallin masih khusyuk. Nah tiba-tiba surahnya udah terawang kemana? Tadi kunci di mana ya? Kunci saya ada di mana nih? Waduh, gelisah itu. Nah, kembali lagi ke at-tahiyat. At-tahiyatul, kita khusyukin lagi. At-tahiyatul mubarakatuh, khusyuk lagi. Nah, naik ke atas lagi, pas sudah naik ke atas. Nah, bimbang lagi. Pas tahiyat terakhir, hendaknya kita lebih khusyuk lagi. Kembali lagi kepada laptop, kan gitu ya. Kembali lagi kepada bacaan tadi. Ketika kita kembali ke bacaan tadi, secara otomatis kitanya ini sudah menjadi orang yang benar-benar untuk berusaha supaya menjadi khusyuk. Paham nggak, Pak? Paham nggak? Ya, jadi seperti itu. Khusyuk itu adalah sesuatu yang kalau kita nerawang kemana-mana, kita segera untuk berusaha kumpulkan lagi bacaan tadi. Umpamanya, pada saat kita baca surah apa? Alam nashrah laka sadrak, ini nerawang tuh. Nah, kita diamin aja. Nah, ingat-ingat pada saat sujud. Pada saat sujudnya itu kita harus benar-benar kembali semua potensi diri kita. Kembali ke subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, pada saat kita kembali ke rukuk tadi, kita nerawang lagi pada saat sami Allahu liman hamidah, maka pada saat sujud kita kembali lagi. Subhana rabbiyal a'la. Kita ingetin dulu. Nah, ketika Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, kalau umpamanya itu mesti nerawang, kita ulang lagi nggak jadi masalah. Tadi apaannya gue baca, ya, karena kecepatannya luar biasa, berapa knot gitu ya, apaannya gue baca, berapa knot kita nggak tahu ya, yang bulldozer gitu ya, mana tahu itu bacaan. Nah, serimpet ulangi lagi kalau lagi sholat sendiri. Ya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, kita kembali lagi ke situ. Kalau kita simpen lagi tuh, ulangin lagi. Apalagi at-tahiyat yang paling sering terjadi orang tidak khusyuk pada saat dia baca salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholli apaan? Balik lagi. Kita khusyukin lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita kembali ke situ. Pak, kalau sendiri boleh ulang lagi. Kalau sholat beramai-ramai gimana ulangnya, Pak? Cepetan imam salamnya, kan gitu. Kan itu dia. Kadang-kadang kalau umpamanya kita lagi sholat berjamaah, maka ketika kita ingat khusyuknya itu di sujud kita ingat. Kalau di ruku kita ingat. Bacaannya itu harus kita stabilkan. Itu ajaran dari Imam Al-Ghazali mengatakan demikian. Jangan kita diemin sampai kita nggak
nggak ingat apa yang kita baca. Jangan. Itu namanya nerawang kemana-mana. Nah, ruh kita harus kita kembali lagi, panggil lagi. Itu kan yang nerawang kemana-mana ruh kita. Jadi kan lagi dipermainkan oleh setan. Setan tuh paling demen kalau udah lagi orang sholat, itu ruhnya diajak main-main tuh. Kemana aja? Ke biliar. Ya tadi lagi transaksi ya di RS. Transaksi di RS. Wah, ada yang lupa tadi. Ketinggalan dikit kan gitu ya. Transaksi gitu. Kemudian ada yang transaksi ya obat-obatan dan lain-lain. Rupanya, oh iya, tadi di apotek itu gue lupa, ya gue balik lagi nanti. Jangan, udah di situ aja dulu. Di mana khusyuknya tuh? Di khusyuknya di ruku, ya di ruku kita khusyuk. Buru-buru kita kembali lagi, begitu. Nah kalau lagi sholat sendiri, umpamanya kita nggak inget tuh Rabbi ufirli warhamni wajburni, kita ulang lagi sampai kita benar-benar pas dengan diri kita. Ini untuk apa sih, supaya kita khusyuk gitu ya, untuk menjalani khusyuk seperti itu. Atau ketika kita lagi kecepatan, berapa knot di bibir kita nggak tahu apa yang kita baca, kita ulang lagi biar kita nikmatin bacaan tersebut. Ya, itu butuh waktu. Coba selama kita hidup, kira-kira ada yang khusyuk nempel nggak? Kenapa? Karena kita nggak tahu teknisnya. Teknisnya seperti itu. Nah khusyuknya gimana caranya? Ya, ketika kita lagi ruku kita kemana-mana, kita harus paskan. Kan bukan biasanya gini ya. Kalau kita berada di atas begini, ya Allahu Akbar, itu setan ngambil tuh. Nah ketika kita Allahu Akbar, nah ketika Allahu Akbar pada saat ruku, itu setan hilang tuh. Ya, itu lagi apa? Lagi ruku. Nah ketika kita ruku itu Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Itu pasti ingat tuh. Tapi ketiga duanya itu kadang-kadang kita nerawang lagi. Karena setannya udah sampai lagi di situ. Ya, setannya udah sampai lagi. Nah, ketika sami Allah, lepas tuh setan. Lepas ruku tuh lepas. Allah, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal. Nah, kesonanya hilang lagi tuh. Kenapa harus begitu? Itulah godaan. Bang, itu dari apa? Diinformasikan oleh Nabi bahwa itu pasti godaannya seperti itu. Nah kita bagaimana menelaah godaan tadi supaya kita nggak ngerawat kemana-mana. Ulang lagi kalau dia sendirian. Paham nggak? Paham ya Pak ya? Oke, lanjut. Kita lanjut. Fa innal mudayyi'a, bahwa sesungguhnya fa inna al mudayyi'a, menyia-nyiakan, mensia-siakan, li awamirillah, perintah Allah, bahwa mensia-siakan perintah Allah, muta'arridun, berarti menampilkan mengajak, ya, menampilkan garis miring mengajak, li untuk, lil mauti, al maut untuk meninggal, untuk mati, ala gairil Islam, atas selain Islam. Nah, di sini nih. Fa innal mudayyi'ah, mensia-siakan apa? Li awamirillah, perintah Allah, muta'arridun, menampilkan atau mengajak diri kita
lil mauti ala ghairil Islam, untuk meninggal dalam keadaan bukan Islam. Umpamanya gini ya, contoh nih, ntar adek, ini sering bahasa nih, ini bahasa sering, asar pasti adek, besok gitu. Besok juga Johor masih ada, besok aja dah sholatnya. Atau juga dalam perjalanan, antar aja dah sholatnya. Itu berarti dia mensia-siakan awamirillah, perintah Allah berupa sholat tadi. Kalau dia mensia-siakan perintah Allah berupa menganggap remeh berupa perintah Allah tadi, maka dia adalah muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam. Dia mengajak dirinya sendiri untuk mati dalam keadaan bukan Islam. Ya Pak ya. Jadi itu jangan begitu. Jangan apa? Kita menganggap remeh satu perkara wajib. Ya, ntar aja sholatnya. Tiba-tiba dia nganggap remeh aja. Dia anggap besok sholat masih ada. Siapa yang mau jamin sorenya dia meninggal? Kalau orang yang seperti ini berarti muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam, mengajak dirinya untuk mati selain agama Islam. Ya, paham ya? Paham nih? Nah, selanjutnya. Fa inna tarkahu lidzalika dalilun ala istihanatihi bihaqqid din wa alal istighfafi bihi. Maka sesungguhnya tarkahu, orang yang meninggalkan ketaatan tadi, tarkahu, nya itu ketaatan. Orang yang meninggalkan ketaatan tadi, lidzalika, itu menunjukkan dalilun, bukti, alas tihanatihi, atas penghinaan, bihaqqid din, hak agama atasnya, wa alal istighfafi bihi, dan menganggap sepele bihi, tentang ketaatan tersebut. Jadi saudara, di sini maksudnya apa? Maksudnya kalau orang yang meninggalkan perintah Allah tadi, ya, fa inna tarkahu, orang yang meninggalkan perintah Allah tadi, Allah memerintahkan kita untuk sholat tadi, ya, lidzalika, itu menunjukkan dalilun, atas bukti, alas tihanatihi, atas penghinaan. Jadi orang muslim itu kalau dia menganggap remeh begitu, itu penghinaan kepada Allah. Maksudnya gitu. Siapa saja orang muslim yang menganggap remeh tentang perintah Allah, ataupun perintah Allah itu dianggap sepele, maka dia termasuk adalah orang yang istihanatihi, orang yang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti orang ini akan dilepas oleh Allah. Terserah lu dah. Kalau orang yang seperti ini ada di antara kita, maka tampilannya pun berbeda. Sebab gini, orang yang ma'ana Allah, Allah bersama kita, Allah bersama kami,
itu beda. Contoh, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan perang Uhud ini dimenangkan oleh kami. Yuk, terus Nabi berdoa sampai dia sujud gitu. Nabi berdoa kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar melihat, ya Rasulullah, cukuplah. Insya Allah Allah akan kabulkan apa yang kau mohonkan. Maka pada saat itu turun beribu-ribu malaikat membantu orang muslim pada perang Uhud itu. Kenapa? Karena setiap orang muslim yang berjuang itu adalah untuk menegakkan kalimat Allah. Pasti Allah akan tolong. Bagaimana dengan kita? Kita ketika berusaha untuk menjadi seorang muslim, itu jangan mengucapkan satu kalimat pun yang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan mulut kita. Atau kita menghina makhluk Allah yang lain. Contoh di sini adalah, saya ngeri, ini siapa saja orang muslim yang menghina saudaranya, itu akan balik kepada dirinya sendiri kalau tidak benar. Contoh. Makanya saya nggak berani menghina seorang, ya kalau orang lain Allah alam, ya. Ada orang yang mulutnya lancip, dia berbicara, katanya, oh Jokowi, umpamanya, oh Jokowi itu Kristen, oh Jokowi begini, Jokowi begitu, kafir dan lain sebagainya. Kalau tidak terbukti dia kafir, maka kekafirannya itu akan balik kepada diri kita yang lain tadi. Kan dia benar. Kamu hak mendengar, kamu hak melihat, kamu hak membaca. Apakah sama dengan perbuatan orang tersebut? Tidak sama sekali. Ini kan ada buktinya. Mana buktinya? Apa kamu bersama dia? Atau kamu hanya melihat di online media? Kalau seandainya kamu melihat di online media, apakah bisa dipercaya tuh berita? Maka Nabi sering marah. Kan ada yang saya cerita waktu itu. Ketika itu ada orang kafir terlepas dua orang atau satu orang terlepas. Ketika terlepas dia sendirian, ya, orang kafir Mekah itu sendirian. Tiba-tiba ada pasukan muslim 3-4 orang. 4 orang pasukan muslim ini yang ngelihat orang kafir Mekah langsung ditodong dengan senjata. Sekarang gimana kamu? Dia langsung mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berdialog ini 4 orang sahabat Nabi. Katanya, dia pura-pura aja tuh, ya. Dia pura-pura tuh. Udah kepepet begini mengucapin syahadat. Yang satu lagi, jangan, kita tanya dulu Rasulullah, lebih baik kita tangkap. Yang ketiga, jangan, udah ketahuan, dia pengkhianat kok. Yang satu lagi bilang, wah iya benar, dia kepepet. Akhirnya keputusan bertiga lawan satu, dipenggal kepala orang tersebut. Laporan ke Rasulullah, padam muka Rasulullah, merah bukan lain. Siapa kamu yang berani mengatakan bahwa orang ini kepepet karena perang? Kami ya Rasulullah, karena kepepet dia mengucapkan kalimat syahadat. Apakah kamu tahu hati seseorang muslim, orang yang sudah mengucapkan kalimat tersebut? Itu artinya apa? Rasulullah ingin satu keadilan ditegakkan ketika menanyai seseorang tersebut, bukan langsung dipenggal begitu saja. Kalau dipenggal begitu saja tanpa adanya keadilan, maka orang ini sudah berlaku zalim kepada saudaranya yang muslim, dan dia berlaku dosa besar. Apalagi kalau fitnah, dia mengucapkan satu kalimat yang tidak pernah dilakukan oleh saudaranya, maka fitnah itu akan kembali kepada kita. Hati-hatilah. Itu jangan sampai begitu. Apalagi, mohon maaf, kalau seandainya dia udah nggak terbukti melakukan dan orang ini meninggal, gimana kita minta maafnya?
Jadi sekarang ini yang namanya dosa, namanya apa, itu tidak diperhitungkan. Yang penting duitnya banyak, dapat hasil dan lain sebagainya. Enggak tahunya di sini Allah mencatat, ya, hifdzi islamihi. Hendaknya kita memelihara Islam pada diri kita. Jangan asal kita ngomong. Hifdzi islamihi itu artinya apa? Memelihara Islam dalam bentuk yang utuh. Bukan hanya diri kita. Kita ini bertanggung jawab. Anak laki semua itu bertanggung jawab. Kita ini sebagai kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyatihi. Kita ini sebagai pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kita pimpin, termasuk anak dan istri kita. Kemarin saya sudah cerita, ya, ada di kitab Imam Al-Ghazali bab nikah, itu ada seorang anak dan istri menuntut suaminya karena suaminya itu tidak mengajarkan itu istri dan anaknya masalah halal dan haram. Akhirnya si suami diemin aja, dia pakai celana pendek didiemin aja, pakai celana pak didiemin saja, akhirnya dia bergaul, berzina dan lain sebagainya. Dan kita ini sebagai ayah dari anak kita diemin saja. Ketika didiemin begitu, maka pertanggungjawaban ada di diri kita. Kulukum ra'in. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan diminta pertanggungjawaban atas apa yang ra'iyatihi, yang kalian pimpin. Maka ketika kita masuk surga terhalang karena aduan dari istri dan anak kita. Mau begitu Pak? Mau nggak? Mau nggak? Kalau nggak mau, udah mulai sekarang kita benerin sedikit aja, jangan banyak-banyak, pelan-pelan. Orang Pak, perempuan apalagi, iya perempuan apalagi, itu kalau udah kita benerin itu mesti pelan-pelan. Jangan main gampar-gampar aja, mumpung tenaga kita masih kuat. Pak, saya punya cerita. Ini orang, ini zaman dulu nih Pak ya, zaman dulu nih. Di Rawajati itu ada orang yang Pak lu umpamanya sama istri malu gampar. Bego lu, prak. Pas sudah gampar-gampar begitu, ini kan tua. Karena kalau dulu kan istri itu lebih muda, ya kan? Dia udah tua nih. Nah, ketika tuanya itu, maaf, suaminya sudah pikun. Pagi-pagi mintain, ini istri balas dendam rupanya. Tuh makan jebret. Salah siapa Pak? Salah siapa? Nah, salah kita ngajarin. Ya, salah kita sendiri ngajarin. Dulu kita masih muda, enak banget, ceprot. Nah, pas kita udah tua, mohon maaf, pikun. Orang ini udah pikun, udah nggak. Nah tiba-tiba diminta makanan, ya diambil makanan langsung ke mukanya, tuh makan. Atau dia minta minum, tuh minum. Ya jontor Pak. Gak mungkin sama anak kita Pak. Kita tuh hidup sama istri kita Pak. Betul gak? Di hari tua kita gak mungkin anak-anak kita. Karena anak-anak kita udah dibawa sama suaminya. Anak-anak kita punya cara tersendiri. Pasti kita hidup sama istri kita. Betul gak? Kita hidup sama istri kita. Nah ketika kita berduaan saja sama istri kita, Bang sakit apa Bang? Pasti nanya aja begitu. Nggak mungkin anak kita yang jauh sakit apa ya? Nggak mungkin. Dia udah lupa. Sebab Bang lagi sibuk dengan anaknya. Tuh. Jadi kita mesti baik kepada istri kita, baik kepada keluarga kita. Paling tidak kita baik itu dengan istri kita, jangan cap gampar-gampar aja. Ini tangan ringan banget. Jangan. Dia bilang gini, saya sih hidup sama anak saya. Lah, coba aja. Ini banyak orang buktinya ya. Dia hidup sama anaknya, nggak mungkin anaknya mau.
Walaupun itu tadi, mohon maaf, kita sayangnya setengah mati. Apakah kita turutin? Ini kita turutin. Pas dia punya suami, kagak mau dicolek-colek kita, Pak. Ya, benar. Udah dah. Yang penting sekarang nih, ya kita nabungin untuk hari tua kita. Sayang loh bini. Ya, coba kejar. Ya, sayang sama bini kita. Sayang. Kalau sayang sama bini kita, insya Allah Pak, segala sesuatunya itu bisa kita raba. Ya, ketika kita, mohon maaf, ketika kita sakit, aduh, ayah sakit apa sih ya? Diusut kepala kita. Anak kita kemana? Lagi ngurusin bini dan anaknya. Ya, paling seminggu kali dinengokin. Ya, kadang-kadang nggak sama sekali kan gitu. Itu harus paham juga kita. Punya ilmu. Ya. Jangan kita nyerodot aja. Oh bener. Lu kurang ajar, lu kagak bisa jenggut orang. Saya jemput masih. Abis rambut saya masih. Ini kita. Habis dah. Hampir rontok. Iya, ini saya Nah, itu salah satunya begini. Makanya kita tuh harus baik-baik gitu ya. Ini salah satunya cerita ini yang hifdzul islamihi, ya kan? Hifdzul islamihi, kita pelihara Islam pada diri kita dan juga pada keluarga kita, terutama istri kita. Kita ajarin dia baik-baik. Suatu saat, kalau ini umpamanya lagi berdua-duaan aja di kamar ke di mana ke, ini ada hadis Nabi. Tadi saya belajar, belajar apa? Katanya kalau istri yang sayang sama suami itu pahalanya lebih daripada bidadari yang ada di surga, Mak. Oh gitu ya Allah ya, karena gitu ya. Nah, disayangin begitu ya, dibikinin air dan lain sebagainya. Jangan digalakin. Jangan digalak. Iya. Bikinin. Kalau umpamanya dari Siti Aisyah itu kalau udah rindu sama Nabi, apanya nih pakai? Kalau Siti Aisyah udah rindu sama Nabi, apanya? Dibikinin teh manis. Teh manis itu ya, kemudian dikasih ke Nabi. Ketika diminum oleh Rasulullah, ditinggalin sedikit, disuruh minum. Udah diminum, baru disegar. Ya Rasulullah, manja dah. Terus Siti Aisyah, manjanya di mana? Di pelukan Nabi. Marahkah Nabi? Tidak pernah. Nabi kita tuh romantis sebenarnya. Cuma umatnya romantok. Disuapin akan disuapin. Masong suapin. Orang marah. Ini saya yakinnya muda-muda semua. Karena dia muda-muda, hawanya pun masih killer. Dan masih menjelepak mulu. Betul. Kalau bininya bilang, "Bang, apaan sih lo?" Kadang-kadang jaim kita keluar. Jaim kita ketika, "Bang, ayo bini dong, Bang." "Bang, Ngapain? Coba. ya, jaim kita keluar. Kalau udah jaim kita keluar, udah istri kita pun takut sama kita. Nggak mau merintah lagi, ya kapok dah, dikerjain sendiri. Iya nggak? Betul nggak nih? Ya berhasil aja kan? Ya. Berhasil Ya. Pertama, dalam jangkauan kita tuh, orang yang menghina Islam adalah orang yang meninggalkan perintah Allah. Orang yang istihanatihi, menghina Islam adalah orang yang meninggalkan ajaran perintah dari Allah. Perintah dari Allah, sholat umpamanya. Kemudian dia tidak jalankan,
tidak ditegakkan, maka orang ini adalah menghina Allah dan Rasulnya. Kalau orang yang menghina Allah dan Rasulnya, secara otomatis jangan berharap matinya dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun ada tanda-tanda dia husnul khatimah, umpamanya dia matinya di got, ya, nyemplung di got, di keseleo jatuh nyemplung di got. Kan kalau orangnya nyemplung di got itu termasuk orang yang mati dalam keadaan syahid kan gitu ya. Tenggelam sakit. Tenggelam. Iya kan? Tenggelam gitu. Ya. Tapi lihat dulu, kalau dia nih nggak beribadah kepada Allah, sering melanggar perintah Allah, hal itu akan terhapus. Jadi orang itu tergantung dari perbuatannya. Lah kalau umpam perbuatannya dia ibadah, tidak melanggar peraturan yang Allah tegakkan, yang Allah perintahkan, sholat tidak ditinggalkan, zakat tidak ditinggalkan, puasa tidak ditinggalkan, tiba-tiba nyemplung. Ya, nyemplung di mana kayak yang penting ditenggelam gitu ya. Nah, pas tenggelam itu termasuk mati syahid. Walaupun dia kelihatan seperti mati syahid, tapi pada saat di dunia dia mabuk-mabukan mulu. Mungkin aja dia nyemplungnya karena mabuk. Enggak jadi mati syahid, tapi mati tangis. Itu salah satu. Itu pun hati-hati. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Falyahdzarul muslimu, maka hendaknya takutlah orang muslim min dzalika, dari yang demikian itu, ghayatal hadar, takut di akhir penutup, takut di akhir penutup kita. Orang muslim harus takut di akhir penutup. Penutup apa nih? Mata kita. Mata kita tuh, ya Allah. Saya lihat di viral. Orang lagi wawancara. Pas wawancara ternyata malaikat maut datang. Dan orang ini liatin begini saja. Begini langsung dicabut. Tak. Nah. Ada yang lagi enak-enak joget begitu, ya. Di panggung. Kemudian malaikat cabut, tek. Dia begini. Wah. Itu gampang banget. Kenapa? Tergantung kita. Itu mungkin di amal akhir dia senang joget. Ya, kemana-mana dia senang joget. Hati-hati juga orang yang senang joget. Takutnya lagi nyanyi Magadir gitu ya. Dia joget. Nah, malaikat cabut, gimana tadi? Kita yang orang nggak tahu, ya mudah-mudahan husnul khatimah. Nggak bisa begitu. Nggak mudah-mudahan husnul khatimah. Ngeri juga zaman sekarang nih, malaikat nggak pakai mampir, nggak pakai permisi lagi. Nggak pakai permisi. Kalau dulu pasti permisi, Bang. Orang di Bali baru dia meninggal. Rata-rata di Bali berapa hari meninggal. Ini kagak, orang lagi goyang nggak pakai izin lagi dicabut. Lagi nyawer. Iya kan? Nah, ini karena apa? Itu tadi saya bilang ijtihad, bersungguh-sungguh supaya kita masuk dalam keadaan husnul khatimah. Itu gimana? Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu gimana? Ijtihad kita, kekuatan kita yang ada, kita keluarin kekuatan kita, Pak. Kalau kekuatan kita sudah ada, oh iya, kita juga keluar, mau usaha kita baca bismillah. Kan kemarin saya bilang, kalau kita mau gosok tangan kita nih wudu, baca apa? Allahumma inna nas'aluka yumna wal barakah.
Itu termasuk barokatul Allah, barokahnya Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Itu harapan kita, Pak. Amin. Tapi kalau kita nggak baca-baca doa begitu, kita lepas aja, gimana kita mau husnul khatimah? Cuma doa orang-orang aja, mudah-mudahan kau mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Orang pas udah di apa tuh dia meninggal di kurung batang, oh dia mati dalam keadaan husnul khatimah, ngalahin malaikat ngomongnya. Ya malaikat aja nggak berani ngomong, mudah-mudahan dia husnul khatimah kok. Kita berani banget. Itu manusia akhir zaman. Ya, manusia akhir zaman paling berani Paling gampang mengucapkan kalimat begitu. Sebenarnya yang jadi pantas untuk kita doain, ya kan? Mudah-mudahan orang ini ya mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang ini dia mendapatkan husnul khatimah. Enggak apa-apa. Ini kagak enggak pakai kalimat pengantar. Langsung aja. Langsungnya gimana? Wah, husnul khatimah dia. Wah. Malaikat kalah tuh. Serius guys ya. Iya. Wah, husnul khatimah dah, amin. Husnul khatimah, amin. Lah apaan? Bingung saya. Ngalahin malaikat gitu ya. Jadi kalau kita pengen mendoa, doa yang benar. Kita setelah ampunan, gitu. Pertama, mudah-mudahan ini mayat dalam keadaan diampunkan oleh Allah dosanya, kan gitu ya. Kemudian tubuhnya menjadi raudhah min riyadil jannah, kan gitu ya. Mudah-mudahan juga ini terakhir dia menjadi husnul khatimah. Kan begitu. Ada doanya, ada doa pengantar. Jadi pengantar dulu, jangan pas udah mudah-mudahan dia dapat husnul khatimah. Lah dari mana ampunan aja belum? Ya, woi. Iya, pinteran kan. Orang sekarang pada pinter gitu. Nggak ada, karena pinter nggak pakai kitab begitu, pakai pikirannya. Singkat. Jadi menyalahi ulama salafus soleh. Kalau ulama salafus soleh yang disalahin, ya biarin aja ngikutin dia. Kalau kita ini pakai permak di sini, permak kita ada di kitab ini. Gitu. Yang benar-benar aja lah ngomongnya gitu. Ya, yang nggak benar kita jangan ikutin gitu. Ya, kebanyakan kita yang nggak benar kita ikutin. Ini yang salah. Yang orang pintar ngikutin orang yang nggak benar. Karena apa? Bahasanya enak. Kalau bahasanya enak diikutin. Kalau bahasanya nggak enak nggak diikutin. Kan gitu. Ya, lanjut dulu. Wa alaihi aidan, dan atasnya juga orang muslim itu ya, wa alaihi, dan atas orang muslim juga ayyujaniba ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, wal athami, dan juga meninggalkan dosa-dosa. Fa innaha tudha'iful Islam wa tuhinahu atau wa tuhinuhu ya, wa tuhinuhu ya. Fa innaha, bahwa kemaksiatan dan dosa itu, fa innaha, haknya kembali kepada kemaksiatan dan dosa itu, tudha'if, melemahkan apa? Melemahkan Islam. Wa tuhinuhu, dan menghina Islam. Wa tuzalzilu, dosa dan maksiat itu wa tuzalzilu, menggoncangkan. Dosa dan maksiat itu watu zalzilu, menggoncangkan. Qawaiduhu, sendi-sendi keislaman.
wa tu'arriduhu, dan menawarkan. Dan menawarkan huknya, dirinya, wa tu'arridu itu menawarkan huknya, dirinya, lil salbi, untuk dirampok. Wah, indal mauti, ketika meninggal. Dirampok nih siapa nih? Dirampok sama setan. Jadi ketika kita meninggal tuh, maksiat kita banyak, maksiatnya banyak, munkarotnya banyak, punya jinanya banyak, maka lisalbi, menawar dia berarti ya lisalbi, untuk dirampok oleh setan, untuk meninggal gairal Islam, selain agama Islam. Berapa banyak orang yang begitu? Ya, kalau dibilang di sini dirampok ketika dia mati. Dirampok ketika dia mati, yang ngerampok itu siapa? Setan. Karena kita banyak apa? Dosa. Orang yang banyak dosanya itu ketika akhir dia kematian, imannya dirampok oleh setan. Setan ngamar begini, nih, coba minum, ya. Tapi lu jangan ucapin kalimat syahadat, ya. Aku ini Allah, ya bukan Allah. Kalau disebut tuh setan Allah, berarti keluar dari Islam. Maka setan bagus. Nih saya kasih minum. Karena pada saat di sakaratul maut itu hausnya bukan main kayak orang kecekik. Berapa hadis Nabi mengatakan bahwa orang yang sakaratul maut itu seperti orang yang tercekik. Makanya ketika kita beri air, itu orang yang sakaratul maut nggak nerima. Pada saat itu lagi kondisi dia haus banget. Akhirnya setan kasih tapi mengucapkan kalimat gairal Islam, dia keluar dari agama Islam. Nah, akhirnya diucapin kalimat itu karena dia banyak dosa dan maksiat. Tapi kalau dia nggak banyak dosa dan maksiatnya, insya Allah amal kita menolong diri kita, gitu. Tapi kalau dia banyak maksiatnya, maksiat itu tidak mampu menahan bujukan dari setan. Mau nggak begitu? Mau nggak begitu? Hah? Makanya jangan ini. Nih, 3 bulan lagi kita mau puasa. Persiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan kita baca oh ya Allah, mudah-mudahan kita berkah bulan puasa begitu ya. Doa kita apa bulan puasa? Cuma Banyak banget alasannya. Alasan pertama apa? Sakit mah. Ya, kita persiapin semua. Kalau kita sakit mah, ya beli banyak-banyak tuh promak. Ya, sebelum tahun kita udah makan duluan. Tuh. Sebelum anak-anak bangun kita udah makan promak duluan. Ntar ketika kita lagi sahur bersama anak-anak udah nggak pakai obat lagi, udah langsung aman berarti. Ya, kita baca Bismillah, minta kekuatan Allah, kan begitu. Pasti pertama, aduh sakit nih, nah, bukan. Lihat cendol diminum. Repot nih. Yang begini repot dah jadi orang Islam. Kama waqa'a dzalika, maka dia akan terjatuh di situ. Terjatuhnya di mana? Dirampok sama setan. Wal iyadu billah. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari itu semua. Likasiri minal mulabisina, banyak dari ahli maksiat tersebut, mulabisina, ahli maksiat tersebut, wa musarrina alaiha, dan orang-orang yang terus-menerus berbuat maksiat. Jadi mulabisina itu adalah orang yang berbuat maksiat. Wa musarrina
orang yang terus-menerus tanpa henti berbuat maksiat. Nah, orang yang mulabisina dan orang yang musorrina inilah yang tadi minta dirampok keimanannya sama setan. Gitu. Paham ya? Oke. Ini ayat jelepat bacaannya jelepat dulu. Memang begitu. Kita harus pahami satu-satu di kita. Pak, kita kan ada diterjemahkan. Banyak terjemahannya, tapi itu nggak paham apa maksudnya. Kalau begini kan paham. Betul nggak? Belajar terjemahan aja. Silakan aja belajar di terjemahan. Kalau nggak keder, betul nggak? Iya. Gitu ya. Baik itu ya. Ada yang mau bertanya silakan. Aja silakan. Di luar konteks pelajaran malam ini, saya pribadi melihat suatu video di sosial media yang mengatakan itu ada suatu buya bilang Utlubul Imam Al-Mahdi itu hadis yang doif. Sedangkan sering sekali para kiai dan para guru itu sebut menjadikan hadis tersebut gitu untuk mengajak untuk menuntut ilmu. Hadis apa? Utlubul Imam Al-Mahdi adalah di Utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Itu katanya itu katanya ada Utlubul ilma minal jin juga sama tuh. Gitu juga apa? Utlubul ilma walau bisin. Itu juga katanya sama begitu. Jadi dua kalimat tersebut ya minal mahdi ilal lahdi sama bisin itu katanya hadisnya hadis dhaif. Bukan hadis dhaif, dia bilang hadis palsu. Ini orang kurang kerjaan. Itu ahli hadis udah capek-capek dikit. Udah nyelidikin. Dari pertama kali nyelidikin hadis ini memang dhaif. Tapi dhaif cuma periwayat satu orang. Tapi letterleknya hadis ini, ya matannya hadis ini sahih. Itu pun sudah dinyatakan oleh Imam Nawawi Damaskus. Beliau mengatakan hadis ini dhaif saja. Tidak maudhu, bukan palsu. Berarti cuma satu periwayat hadis yang lemah orangnya. Di setiap hadis periwayat hadis ada. Berarti dari jalur manapun juga ya itu hadis berentetan istilahnya. Nah, ini udah diselidiki di zaman-zaman pertengahan Islam dan ternyata hadis ini cuma dhaif doang. Cuma orang-orang sekarang meneliti melalui buku-buku. Ulama itu meneliti ketemu langsung orangnya. Kuatan mana? Katanya kuatan buku itu. Lah, dia kagak ketemu. Sementara yang mengatakan hadis ini dhaif ketemu langsung sama orang. Dia berdialog. Saya lebih percaya pada ulama yang memegang mandat itu. Ya, yang mengatakan bahwa hadis itu adalah dhaif. Bukan palsu, maudhu, bukan palsu. Sebab Nabi memang sudah bilang kalau pengen lihat seorang yang jenius itu bisa lihat ya bisin, maka disuruh belajar kepada orang Cina dalam pengertian pada saat itu keramik Cina sudah sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Keramik dinasti Ming itu udah sampai ke Mekah, udah sampai ke Madinah, udah sampai ke Syria, udah sampai ke Syam. Nah, keramik itu modelnya dari mana? Dari Cina. Tembikar itu. Maka wah pinter memang. Nabi pun bersabda begitu bukan karena tanpa bukti. Dengan adanya bukti seperti itu, langsung Nabi bilang kalau kita mau belajar ilmu pengetahuan ke Cina. Bukan kita bilang bahwa Cina itu harus kita, enggak. Tadinya di zaman Nabi itu seperti itu. Tapi sekarang lihat aja, Cina itu kan jadi singa Asia, bukan? Singa Asia kan? Nah itu salah satu.
Jadi kebanyakan jumhur ulama mengatakan hadis itu dhaif, bukan palsu. Yang palsu ulama yang sekarang aja, yang tanpa sanad berani ngomong. Kalau yang bersanad dia nggak berani ngomong. Sebab apa? Takut akibatnya kalau kita bilang hadis palsu. Ternyata Nabi bilang ini hadis aku yang mengucapkan bagaimana. Maka ulama yang bersanad itu yang sampai kepada gurunya sampai kepada Nabi itu tidak berani berkata bahwa hadis ini dhaif karena dia punya literatur yang lebih luas dibandingkan ulama yang mengatakan bahwa hadis itu palsu. Kita jangan inilah orang yang biasanya seperti itu ngomong nanti di akhir hayatnya aja kita lihat. Gitu ya. Paham ya? Oke. Ada lagi? Silakan. Udah? Irfan? Oke. Baik, kalau nggak ada yang bertanya berarti udah paham. Cuma saya kasih tahu informasi bahwa kita tinggal 5 kali pertemuan. Tanggal 7 Maret kita akan tutup pengajian kita. Berbiasa bersama-sama kita akan baca maulid, tahlil, tahmid dan zikir gitu ya. Setelah itu kita tutup bersama-sama untuk menyambut bulan Ramadan tanggal 7 ya, Pak ya. Tanggal 7 Maret kita akan tutup. Mudah-mudahan semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa belajar menuntut ilmu karena menuntut ilmu bagian dari fitrah kita sebagai seorang muslim dimanapun kita berada, maka itu adalah tuntutan kewajiban, bukan hal-hal yang bersifat fardu kifayah, bukan, tapi ini kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita maghfirahnya, ampunannya, dan diberikan juga kepada kita rezeki yang banyak, yang halal untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila qadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa bi darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafakhatihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ya Rabbana افترضنا بأننا اغترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فاتب علينا توبة نغسل كل أوبة واستر لنا الأوراد وآمن الرواد واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضل الوجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قصص والحمد لله